Baik, saya lanjutkan. Ini mungkin yang terakhir ya, terkait video, dan mungkin ini materi terakhir di pertemuan kita ya, untuk mata kuliah Fisiologi Tumbuhan terkait tugas saya ya. Dan kemudian untuk minggu depan bisa maksud saya akan dilanjutkan oleh video ya, termasuk praktikumnya. Baik, ini yang terakhir yaitu terkait dengan oksigen defisiensi atau kekurangan oksigen. Nah, ini saya ambil salah satu contoh gambar ya, dari internet. Kapan oksigen itu atau tumbuhan mengalami defisiensi oksigen, ya kita bisa lihat contoh di gambar tersebut ya. Contoh yang paling jelas di situ adalah tanah yang kebanjiran. Ya, tanah yang kebanjiran atau drainase yang buruk sehingga pori-porinya tidak ada tidak ada ruang, tidak ada pori-pori, kemudian akibatnya adalah apa? Memblokir difusi O2. Nah, kita kan tahu O2 itu dalam bentuk gas. Ya, tuh. Nah, ini contohnya. Nah, ternyata tanaman itu ketika mengalami hal seperti ini, maka yang terjadi apa? Ya, kondisi terburuk ya, kondisi terburuk. Dia akan, terutama pada tanaman yang sensitif ya, terhadap banjir. Jadi dia akan rusak ketika itu terjadi dalam jangka waktu 24 jam saja tanpa oksigen. Artinya apa? Memang saya ambil contoh tanah yang banjir. Kan oksigen itu kan kalau di rumus air itu kan H2O ya, tapi kan itu dalam bentuk cair. Yang dimaksud ini adalah dalam bentuk gas. Nah, bahkan ketika gangguan itu terjadi, ya, gangguan kekurangan oksigen itu terjadi pada tanaman yang tergolong cropland atau tanaman pangan, maka ini efeknya akan pada mengarah kepada hasil panen, itu mengalami penurunan yang mungkin ya drastis ya penurunan. Nah, ini contohnya saja. Nah, kemudian ini kita bisa lihat ya, kan yang namanya akar di dalam tanah itu kan pasti di situ banyak sekali bakteri yang residen atau hidup di situ ya. Banyak sekali. Kemudian dan memang di alamnya, secara alami memang proses nitrifikasi itu kan memang dibantu oleh bakteri-bakteri tanah. Proses amonifikasi sebenarnya bisa dilihat di gambar tersebut ya. Cuman ketika itu terjadi defisiensi oksigen atau bahkan hilangnya oksigen, maka mikroba itu akan mengarah kepada proses denitrifikasi. Ya, proses denitrifikasi, kemudian jika itu terus berlanjut, maka yang terjadi adalah dalam rangkaian metabolisme yang terjadi di situ, maka mikroba itu dalam kondisi anaerob, dalam fermentasinya itu mengubah Fe3+ menjadi Fe2+. Dan ini bisa beracun dampaknya di kondisi tanah itu. Nah, selain itu ketika kondisi anaerob ini terus berlangsung dan substratnya sangat banyak, yang terjadi adalah bakteri juga nanti akan
akan menghasilkan yang namanya asam asetat, kemudian asam butirat ya, dan kemudian dilepas di air tanah. Sehingga bersamaan dengan sulfur juga, maka yang terjadi apa? Kondisi tanah itu ketika tergenang, maka kondisinya menjadi bau yang kurang sedap. Ya, itu. Dan semua zat-zat yang tadi dikeluarkan itu efeknya beracun dan ketika konsentrasinya tinggi. Nah, ketika beracun bagi tanaman, maka apa yang terjadi? Ya, seperti tadi atau di video sebelumnya saya jelaskan, ya pertumbuhan kemudian akan terhambat, ya, karena metabolisme di dalamnya juga terhambat. Nah, kemudian efek lain ketika terjadi defisiensi oksigen atau kekurangan oksigen, maka yang terjadi adalah akar juga mengalami kerusakan. Sebagai informasi saja, perlu dipahami ya, walaupun di sini judulnya oksigen defisiensi atau kekurangan oksigen, tapi di sini ada istilah anoksik. Ya. Anoksik itu atau kadang juga disebut dengan istilah anoksia ya. Asal katanya kan an dan oksigen gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan anoksia ini lingkungan yang di situ benar-benar nol oksigen atau sangat-sangat sedikit sekali kandungan oksigen. Dan ada istilah yang lain ya, ada istilah lain mungkin di slide berikutnya juga akan disebutkan, yaitu hipoksia. Nah, kalau hipoksia itu kan hipo rendah ya, gitu. Jadi hipoksia itu di lingkungan itu masih terdapat oksigen ya, cuman konsentrasinya saja yang rendah. Gitu. Jadi harus paham ya antara anoksia dengan hipoksia. Ya, gitu. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi lingkungan tersebut? Ya, mungkin yang dimaksud lingkungan ini adalah lingkungan tanah, karena ini terkait dengan akar. Ya. Nah, ketika itu terjadi, tidak ada O2, sangat-sangat minim, ya, 0,0 berapa persen O2 ya, dalam hal itu. Maka yang terjadi apa? Ya proses transport elektron, ya, kemudian fosforilasi oksidatif yang terjadi dalam mitokondria sebagai penhasil aktif. Itu ya terhenti, ya, tidak berjalan. Maka untuk menghasilkan energi dalam hal ini untuk menghasilkan ATP maka lewat apa? Lewat fermentasi. Nah, kita paham ketika fermentasi itu apa yang terjadi di sana. Ya, kita lihat ya dirubah kemudian fermentasi menjadi laktat ya dengan menggunakan enzim laktat dehidrogenase. Nah, yang perlu kita pahami dan saya yakin di biokimia mungkin di biologi molekuler ya barangkali masih ingat. Nah, ketika kita menggunakan atau ketika organisme ya dalam hal ini tumbuhan yang akar tumbuhan menggunakan jalur fermentasi, maka ATP yang dihasilkan hanya 2 mol per molekul gula heksosat. Nah, sedangkan ketika melalui respirasi dalam hal ini kondisi aerob, yang dihasilkan 36 mol. Jadi bedanya sangat tinggi ketika kita membandingkan antara fermentasi dan respirasi aerobik. Ya, makanya untuk itulah kenapa ya defisiensi atau mungkin kurangnya atau tidak adanya O2 itu sangat berefek terhadap proses metabolisme yang terjadi di situ. Ya. Kemudian, nah ini lanjutan dari tadi dampaknya atau efeknya ketika akar itu rusak, akar yang kekurangan
O2. Ya, ini tadi saya sebutkan, ada anoksia, ada hipoksia. Ya. Anoksia itu zero oksigen lah, bisa dikatakan seperti itu. Nah, kalau hipoksia adalah defisien oksigen, gitu ya. Nah, ketika itu terjadi, maka ini efeknya ke sud atau ke bagian above ground tissue atau bagian pucuk. Karena apa? Akar kan tempat penyerapan ion dan nutrisi. Nah, ketika itu terjadi O2 defisien atau kondisi akar itu hipoksia, maka otomatis penyerapan mineral, kemudian nutrisi juga terhambat. Efeknya yang kelihatan apa? Nah, daun lebih cepat menua, ya, lebih cepat menguning lah istilahnya. Ya. Nah, kemudian yang lain, hipoksia itu akan mempercepat produksi prekursor etilen. Jadi prekursor etilen itu apa? Kita lihat. Amino siklopropan satu karboksilat. Sudah ditunjukkan di sini ya. Tapi ya itulah mungkin di daerah sini. Ya, karena ini kan apa namanya? Mungkin garis besarnya saja ya di sini. Tapi saya ingin menunjukkan di sini bahwa posisi ACC itu ada di sini. Posisi ACC yang akan membuat etilen di sini. Setelah ACC ini produknya. Kemudian ACC itu produk, kemudian ketika di katalis ACC oksidase, maka dia akan mengeluarkan cyanida dan CO2 dan di sini ada etilen. Rumus molekulnya paham semua etilen. Ya. Paling simpel di antara rumus molekulnya yang paling simpel di antara apa namanya hormon yang lainnya. Nah, kemudian yang lainnya, hipoksia juga dia bisa menstimulasi produksi asam absis. Nah, ketika ini terjadi maka ini kan kejadiannya di akar. Kejadian di akar, kemudian stimulasinya ya mengarah ke daun nih. Mengarah ke daun dan asam absisat kita paham semua apa fungsinya. Ya. Maka yang terjadi apa? Ya, daun menjadi lebih tua, kemudian apa namanya? Ya, akhirnya layu lah ya. Bahkan juga rontok. Ya. Nah, itu yang terjadi. Kemudian ini terkait dengan adaptasi. Ya, dengan adaptasi kita bisa lihat di situ. Adaptasi yang terjadi apa kita bisa lihat. Jadi saat kondisi hipoksia atau kekurangan oksigen, maka tanaman membentuk struktur khusus yang di situ berupa saluran yang berisi gas. Ya. Bisa kita lihat ya, kalau yang A ini adalah yang normal, ya, yang normal. Ini apa namanya, sampelnya adalah akar dari jagung ya, diperlakukan dengan dalam kondisi normal, dan yang ini adalah kondisi hipoksia. Kita bisa lihat ya, di bagian N ini adalah endodermis ya. Kemudian CX itu korteks ya, bisa dilihat di sini. Nah, di sini di bagian sini yang ini kan rapat ya, rapat ya, bagian antara endodermis dan epidermis ini kan rapat sekali di kondisi normal. Tapi di kondisi hipoksia maka ya, yang terjadi adalah di sini muncul atau apa namanya, dia menunjukkan semacam apa namanya gas ya, yang
menunjukkan di sini ada sel-sel yang mengalami degenerasi. Jadi lubang ya, epidermis, endodermis, nah ini menjadi banyak lubang. Jadi ini semacam adaptasi ya ini, atau respon ya, merespon kondisi yang terjadi ketika kekurangan oksigen. Oke, mungkin ini slide terakhir barangkali. Mungkin slide terakhir atau ada satu lagi di belakang ya slide-nya. Nah, jadi ini agak beda dengan stres-stres sebelumnya. Kita bisa lihat karena apa? Pada umumnya tanaman itu tidak bisa mentolerir, tidak bisa bertahan ya terhadap kondisi anaerob ini. Ya, jadi sebagian besar jaringan tumbuhan tidak mampu bertahan dalam kondisi anaerobik yang berkepanjangan. Dan paling lama itu ya 24 jam gitu ya. Ya, dalam kondisi kekurangan oksigen. Oke, itu. Nah, tetapi ada beberapa laporan yang ketika dilakukan aklimatisasi ya, itu bisa mampu bertahan dalam sekitar 4 hari lah anoksia atau 4 hari tanpa oksigen. Ya. Ini bisa kita lihat di sini. Ini contoh tanaman yang normal, kemudian ini yang waterlogging. Waterlogging itu sudah mengganggu ini. Waterlogging itu tidak bisa sudah di sini. Ya, sudah terjadi yang namanya anaerobic metabolism. Dalam hal ini ya fermentasi juga. Jadi tidak bisa respirasi secara aerob itu tidak bisa. Apalagi yang submerge itu sudah bagian batang sudah terendam. Nah, jadi itu kemudian ini sebagai tambahan saja ya. Nah ini, jadi ketika tanaman mengalami stres, yang termasuk di sini terhadap kekurangan oksigen ya. Nah ketika perlakuan aklimasi itu dilakukan, maka tanaman ya itu bisa mensintesis atau menginduksi sintesis anaerobik stress protein. Makanya di slide sebelumnya kita bisa melihat pada umumnya kan bertahannya 24 jam, tapi ketika dilakukan aklimatisasi, adaptasi gitu, itu bisa bertahan sampai 4 hari. Nah ini yang berperan antara lain termasuk di sini adalah anaerobic stress protein. Nah ini yang berperan. Ya, ini yang berperan. Kemudian ketika kita lihat di sini ya, kita lihat di sini ternyata ini cuman mungkin ini kurang pas saja ya gambarnya. Ini terkait dengan ROS. Tapi saya ingin menunjukkan saja kalsium ya. Jadi kalsium CA12 ini yang membawa sinyal yang berfungsi sebagai sinyal transduksi terhadap anoksia itu tadi. Ya, sehingga ketika terjadi anoksia, maka terjadi peningkatan konsentrasi CA2, semakin banyak konsentrasi CA12, maka sinyalnya semakin kuat, dan ini mengarah pada apa? Peningkatan kadar mRNA alkohol dehidrogenase dan sukrosintase dalam kultur sel jagung. Jadi enzim ini yang disebut dengan istilah anaerobic stress protein. Ya, jadi bisa dicatat ya, bisa dicatat ketika terjadi defisit O2 atau ketika aklimasi pada lingkungan yang defisit O2, maka tumbuhan akan mensintesa apa yang disebut dengan istilah anaerobic stress protein. Contohnya ya itu adalah ini, alkohol dehidrogenase dan sukrosintase.
Ya, sinyal atau pembawa beritanya adalah kalsium. Gitu ya. Jadi berikutnya sudah habis, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Dan terus terang saja kemarin saya lupa ya, tidak memberi tugasnya. Padahal mestinya hari ini kita ada dua kelompok yang presentasi, cuman ya tidak apa-apa, saya lupa, kemudian tidak ada yang mengingatkan juga. Mungkin ya tugasnya adalah hari ini, dan itu uh, untuk semua, untuk semua. Ya, nanti kita akan bahas atau akan saya sampaikan lebih detail. Oke. Sekali lagi saya informasikan terkait dengan presensi yang kemarin belum terekam, sedang diproses ya, jadi ditunggu saja. Kalau sampai minggu depan tidak ada kabar, maka bisa diingatkan atau diinformasikan lagi ke saya. Nanti akan saya tanyakan ke bagian admin biologi. Ya, oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini bisa menjadi bahan pembelajaran, dan pada akhirnya semua kuis yang sudah dilaksanakan bagus semua. Ya, kita selesai ya, enak gini kan, kita selesai, kemudian minggu depan kita langsung fokus ke materinya ya, dan seterusnya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.